Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti SPD dari UPTD SD Negeri 01 Kota Tuo, CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ria Osni Yundra sebagai guru yang akan diobservasi nantinya, di mana Ibu ini mengajar di kelas 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama Ibu Ria. Ya. Baik Ibu, di mana kegiatan kita ini nantinya bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan. Oh ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yanti. Bu Yanti bagaimana? Alhamdulillah juga baik ya Bu ya. Baik Ibu Ria, mungkin saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu Ria. Ya. Apakah Ibu Ria bersedia? Bersedia Bu Yanti. Baik Ibu, kita langsung saja ya Bu ya. Untuk terkait kegiatan pelaksanaan observasi nanti, apa sih materi pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti kepada murid? Untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu adalah pada mata pelajaran IPAS. Yakninya materi pokoknya itu adalah mengenai rangka tubuh manusia. Nah, di sini saya akan berfokus kepada organ-organ gerak apa saja yang berperan di dalam sebagai alat gerak, kemudian juga bagian-bagian rangka nantinya. Baik Ibu, jadi mata pelajarannya IPAS ya Bu ya? Iya. Dengan materi pokoknya yaitu rangka tubuh manusia ya Bu ya. Kemudian untuk terkait dengan materi pembelajaran ini, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya adalah bagaimana murid dapat mengenal rangka dan fungsinya dengan benar. Yang kedua adalah murid mampu nantinya menjelaskan bagian-bagian dari rangka serta menjelaskan beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dengan tepat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Pertama, murid dapat mengenal rangka dan fungsinya dengan benar, kemudian menjelaskan bagian dan jenis tulang ya Bu ya. Berikutnya Ibu terkait area pengembangan yang akan Ibu capai nantinya pada proses pembelajaran itu apa ya Bu ya? Di sini untuk area pengembangannya saya memilih salah satu dari beberapa area pengembangan itu, diantaranya adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif. Jadi saya berfokus pada bagaimana memandu proses belajar mengajar yang efektif. Di antaranya di sana kan ada beberapa aspek nanti yang akan saya lakukan, di mana pertama adalah bagaimana pembukaan proses belajarnya, kemudian bagaimana muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran nantinya, kemudian yang ketiga pendekatan dalam mendampingi murid nantinya, kemudian juga penggunaan strategi pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah bagaimana menutup proses belajar. Tadi kelima-lima inilah yang menyusun nantinya memandu proses belajar mengajar yang efektif. Baik Ibu, jadi ada satu aspek area pengembangan ya Bu ya yang akan Ibu capai nantinya, yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif, di mana di sini terdiri dari 5 aktivitas ya Bu ya, mulai dari pembuka, kemudian ada muatan sosial emosional, dan ada pendekatan, strategi pembelajaran, dan terakhir ada kegiatan penutup ya Bu ya. Kemudian untuk selanjutnya, apa sih strategi yang akan Ibu persiapkan dalam melaksanakan pembelajaran nantinya? Baik Bu Yanti, rencananya sesuai dengan RPP yang saya buat, strategi yang akan saya terapkan untuk memandu proses belajar mengajar yang efektif ini, tentunya kalau kita lihat dari mulai pembukaan proses belajar,
itu nanti saya akan melaksanakan beberapa langkah atau strategi, diantaranya tentunya bagaimana mengkondisikan siswa nantinya, kemudian juga proses berdoa, lalu ada persepsinya nantinya, kemudian ada motivasinya kepada siswa, kemudian saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya nanti di sana. Kemudian juga itu yang tidak boleh, yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme dari siswa dengan menyanyikan lagu kebangsaan, diantaranya adalah lagu Indonesia Raya. Dan untuk ini nanti saya insya Allah akan mengambil nyanyinya adalah Garuda Pancasila. Kemudian untuk nanti kalau seandainya diperlukan, saya nanti akan ada ice breakingnya di situ. Nah, kemudian untuk muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajarannya nanti saya ingin mencoba mengintegrasikan beberapa muatan kompetensi sosial emosional dalam RPP saya nantinya. Nanti mungkin saya akan memberikan di bagian pembuka, bisa saja nanti saya akan memberikan ice breakingnya di situ agar pusat perhatian siswa kembali untuk untuk memulai pembelajaran nantinya. Kemudian juga bisa jadi saya akan menyisipkan nantinya di bagian kegiatan diskusi kelompok untuk ice breaking ini. Mungkin yang ketiga itu untuk pendekatan dalam mendampingi murid, itu saya memakai strategi pendekatan student center, di mana nanti saya akan memfokuskan kepada aktivitas siswa. Saya menginginkan di mana siswa ini yang aktif dan belajar mandiri dengan menggunakan LKPD nantinya. Jadi saya hanya bersifat membimbing saja atau menyediakan nanti fasilitasnya. Jadi saya hanya menjadi berperan sebagai fasilitator saja buat siswa nantinya. Kemudian nanti Bu Yanti, saya juga untuk penggunaan strategi pembelajaran ini saya memakai strategi pembelajaran diferensiasi, di mana diferensiasi yang saya pakai di sini adalah diferensiasi proses. Saya mengambil di sini hanya satu itu saja, diferensiasi proses itu saja. Kemudian ini saya pedoman, yang saya pedomani untuk mengambil diferensiasi proses ini adalah berpedoman pada profil belajar siswa, di mana sebelumnya di awal semester saya sudah melakukan tes diagnostik kepada siswa dengan mengelompokkan beberapa siswa tersebut atas kelompok visual, audio, kemudian juga kinestetik. Nah, inilah nanti yang menjadi acuan bagi saya untuk menerapkan diferensiasi proses. Di mana di sini saya juga akan membedakan media dari siswa tadi. Saya akan membagi siswa tersebut atas 3 kelompok. Jadi kelompok pertama itu adalah profilnya belajar siswanya adalah visual. Nanti saya akan menggunakan media untuk mereka adalah berupa teks bacaan, kemudian juga media gambar dan bacaan bagi siswa tersebut. Nah, kemudian untuk yang audio nanti saya akan menyediakan berupa video pembelajaran bagi siswa, dan mereka di kelompoknya itu khusus diberikan video pembelajaran, baru mereka mengisi LKPD yang sama dengan yang lain, dengan kelompok yang lainnya. Kemudian untuk siswa yang kinestetik itu saya nanti menggunakan media puzzle. Mereka terlebih dahulu melakukan kegiatan menyusun gambar puzzle tersebut, baru kemudian mereka mengerjakan LKPD mereka. Kemudian untuk penutup nanti saya akan melakukan adanya kesimpulan bersama siswa nanti, kemudian juga adanya proses refleksi nantinya untuk mengetahui bagaimana kepuasan siswa terhadap pembelajaran yang saya sampaikan nantinya, Bu Yanti.
Mungkin itu saja untuk area untuk strateginya. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu ya strategi yang akan Ibu siapkan, mulai dari kegiatan pembuka, kemudian nanti kegiatan intinya banyak sekali yang Ibu siapkan, mulai dari pendekatan student center, kemudian ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga dibantu atau ditunjang oleh media-media yang bagus ya Ibu ya, untuk anak visual, ada untuk anak audio, dan juga ada untuk anak kinestetiknya. Terakhir juga Ibu ada kegiatan penutupnya, yaitu ada kesimpulan nanti ya Bu, ada refleksi. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu seperti apa sih Bu? Indikator yang saya inginkan, yang nantinya ingin saya capai nantinya adalah bagaimana hendaknya nanti pembelajaran yang saya laksanakan itu terlaksana sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelum proses pelaksanaan pembelajaran. Di mana saya kan sebelumnya membuat RPP, jadi ketercapaiannya itu jika rencana yang saya yang saya rencanakan itu tercapai atau terlaksana nantinya dalam proses pelaksanaan pembelajaran nantinya. Baik Ibu, mudah-mudahan dapat terlaksana nanti ya Bu ya dengan baik. Demikian saja Ibu Ria kegiatan praobservasi kita pada hari ini. Nanti mudah-mudahan kegiatan pembelajaran Ibu nanti berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi pada kegiatan pasca observasi. Namun kita tidak berdua lagi, nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Reni Yuliani. Jadi terima kasih untuk kesediaan waktu Ibu Ria pada hari ini. Ya, sama-sama Bu Yanti. Baik, demikianlah kegiatan praobservasi kita pada hari ini. Kita nanti akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang sebelum kita belajar, tentu biasanya kita awali dulu dengan berdoa. Nah, siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Ketua kelas atau yang lain? Ketua kelas, silakan. Ketua kelas, Pano. Siap berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi bisa memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita dari awal sampai akhir nanti kita belajar ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita, seperti biasa untuk memberikan semangat nasionalisme ya, untuk mengenang jasa para pahlawan kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu. Ayo semua berdiri dan nyanyi. Berdiri ya. Nah, terlebih dahulu. Nah, ini adalah senam. Nah, kamu bisa mengikutinya. Senamnya namanya senam otak. Nah, ini untuk memberikan kita supaya fokus kepada pelajaran. Nah, kita siap-siap ya. Senam otak ya. Ya, tepuk tangan untuk kita. Dari hal yang kita kerjakan tadi, ya, posisi tangan kita apakah tetap atau berpindah atau bergerak? Berpindah atau bergerak. Dia tidak tetap pada posisi semula. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan tangan
tangan kita itu bisa bergerak seperti yang tadi. Otot. Hah? Otot. Ada lagi yang lain? Sendi. Nah, coba kita gerakkan tangan kita. Ya. Ada gerakan ya? Ada di situ. Ada sendi. Dokter ahli tulang. Seperti yang Ibu katakan tadi, tujuan kita hari ini belajarnya adalah pertama untuk mengetahui organ-organ gerak yang ada di tubuh kita, kemudian juga apa fungsi dari rangka ya atau tulang. Ya, nah, lihat ya. Ini ada sebuah percakapan. Terakhir itu tanggapannya. Saya akan membacakan hasil konsentrasi dari kelompok. Bilang tangan di mana, No? Di situ. Nah, sekarang kita sudah silakan balik ke tempatnya semula dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, fungsi rangka ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Apa saja? Sebagai bagaimana perasaanmu setelah kamu mempelajari fungsi rangka dan bagian-bagian dari senang. Mau tanya di bagian mana kamu yang senangnya? Dari kegiatan berkelompok tadi, mana yang bagian mana yang senang? Menempel. Bagian menempel. Ya, bagian menempel bagian-bagian rangka baik. Nah, sekarang mungkin sampai di situ pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari apa lagi nih? Hari kita itu hari Selasa. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, Yanti. Selamat pagi, Bu. Yang praktek ya? Yang praktek. Oke, kita akan mulai masuk pada tahap dialog pasca observasi yang sudah Yanti lakukan bersama rekan sejawat tentang RTP yang sudah dilaksanakan. Oke, silakan melanjutkan percakapan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti, SPD dari UPTD SD Negeri 01 Kota Tuo, Kecamatan Harau, CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana kali ini saya didampingi oleh Ibu Lia sebagai guru yang diobservasi dan Ibu Reniani sebagai pengajar praktik. Baik, mungkin kita langsung saja Ibu ya. Assalamualaikum Ibu Lia, Ibu Reni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya. Baik Ibu, untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas beberapa hari yang lalu ya. Mungkin nanti saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu tentang kegiatan observasi yang
yang kita laksanakan. Nah, kita langsung saja. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Kegiatan pembelajaran di kelas kemarin, alhamdulillah menurut saya Bu Yanti sudah berjalan dengan baik, seperti yang kita rencanakan sebelumnya, yang saya diskusikan bersama Bu Yanti sebelum melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, Cukup ya, memuaskan. ini sudah terlaksana dengan baik dan cukup memuaskan ya. Nah, jika seandainya diberi skala antara 1 atau level ya, 1 sampai 10, kira-kira tingkat kepuasan Ibu itu berada di level berapa ya? Kalau kita bicara skala, kira-kira mungkin di skala 8,5 mungkin. Di sana tingkat kepuasan saya rasanya ketika proses pelaksanaan pembelajaran kemarin. Jadi alhamdulillah sudah berada di level 85 ya Bu ya? 85% sudah terlaksana dengan baik. Ya. Selanjutnya untuk area pengembangannya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Kemarin dalam pelaksanaan pembelajaran area pengembangan, saya kan kemarin memilih sebelum kita pada pembelajaran itu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Di antaranya ada beberapa poin yang ingin saya fokuskan, yakni masalah pembukaan proses belajarnya, kemudian bagaimana muatan sosial emosional siswa yang terintegrasi dalam aktivitas seperti yang sudah kita diskusikan hari itu, kemudian juga pendekatan dalam mendampingi murid, yakni student center atau berpusat pada murid. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran, di mana pada waktu itu saya memilih pembelajaran diferensiasinya dalam hal proses pembelajaran, dalam diferensiasi proses, kemudian pada penutupan proses belajar. Baik, jadi di sini Ibu berfokus pada area pengembangan proses belajar mengajar ya, Iya. yang efektif. Yang efektif. Jadi di sini ada 5 bagian ya Bu ya, yang Iya. dikembangkan dan rasanya sudah berhasil dilaksanakan. Baik Ibu, dari 5 area pengembangan tersebut, kira-kira mana yang paling terbaik atau paling memuaskan Ibu laksanakan kemarin di kelas? Ya, dari area yang 5 itu, rasanya yang paling menarik dan paling memuaskan bagi saya adalah pada pendekatan dalam mendampingi murid, yakni mengenai tentang bagaimana siswa tadi sangat aktif pada saat itu dalam pembelajaran, yaitu di bagian diskusi kelompok. Dia sangat aktif, jadi saya merasa puas dengan apa yang sudah saya rencanakan. Lalu penggunaan strategi pembelajaran diferensiasinya rasanya sudah terlaksana, karena masing-masing kelompok itu bekerja sesuai dengan apa yang saya rencanakan, di mana saya melihat murid itu kan kemarin itu kan dari profil belajarnya. Jadi di kelompok 1 dia yang visual, maka pada waktu itu di diskusi kelompoknya mereka memakai gambar sebagai sumber belajarnya dan juga bacaan berupa artikel kemarin itu. Lalu di bagian kelompok audio visual audio sudah saya berikan semacam video, mereka membawa HP saat itu. Dan kemudian yang bagian kinestetiknya mereka menyusun puzzle bagian rangka. Jadi rasanya itu bagian yang paling memuaskan bagi saya. Seperti di sini ada 2 bagian ya Bu ya, Iya. yang Ibu anggap itu paling terlaksana dengan baik atau paling memuaskan ya Bu ya. Yang pertama dari segi pendekatan, tadi Ibu menggunakan pendekatan student center. Iya. Kemudian juga dari strateginya Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bahwasannya Ibu berada, tingkat kepuasannya itu berada di level 85 ya Bu ya. Berarti di sini masih ada kekurangan ya, ada sedikit kekurangan. Kira-kira kekurangannya itu terdapat pada area mana ya Bu ya? Kalau kita lihat, saya lihat kemarin itu ada sedikit kekurangannya itu pada bagian transisi dari kegiatan inti diskusi kelompok ke penutupan. Di sana terjadi kemoloran waktu, di mana diskusi kelompok lebih dari kurang sesuai, manajemen waktunya kurang sesuai dengan apa yang saya targetkan.
anak-anak waktunya diskusi kelompoknya harusnya sudah selesai, mereka masih mengerjakan menempel bagian-bagian rangka pada saat itu, sehingga proses untuk penutupan proses belajar itu agak molor waktu beberapa menit, mungkin kira-kira sekitar 15 atau 10 menit lah kalau nggak salah. Baik, jadi di sini terjadi ketidaksesuaian ya Bu ya. Iya. Kalau alokasi waktu yang direncanakan dengan pelaksanaan pembelajarannya ya Bu ya. Iya. Sehingga berpengaruh terhadap kegiatan penutup ya Bu ya. Iya. Di mana tidak sesuai lagi kegiatan penutupnya dengan alokasi waktu yang direncanakan sebelumnya. Nah, kira-kira apa penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut? Sepertinya kalau diamati Bu dari proses diskusi kelompok yang berjalan kemarin, sepertinya karena ini ada beberapa siswa yang seharusnya kan mereka sebelumnya kan sudah diberikan tugas untuk membawa alat-alat seperti gunting, kemudian lem. Nah ternyata ada beberapa siswa yang tidak membawa gunting, sehingga seharusnya mereka bisa membagi kerja kelompoknya. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang mencari jawabannya nanti untuk LKPD tersebut. Ternyata mereka karena tidak membawa gunting, tidak banyak yang membawa gunting, akibatnya hanya beberapa orang. Nah inilah yang menyebabkan molornya waktu dari anak-anak tadi. Jadi di sini ada alat dan bahan yang tidak lengkap ya Bu ya, yang dibawa oleh murid, sehingga nanti dia minjam-minjam ya Bu ya. Saling menunggu. Jadi menunggu akhirnya banyak habis waktu di kegiatan karena ada di LKPD waktu itu Bu Yanti. LKPD pertama alhamdulillah berjalan baik, tapi di LKPD yang kedua yang terjadi kesulitan seperti itu, karena di situ kan materinya tentang menempel bagian-bagian rangka. Selanjutnya apa ide yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan alokasi waktu tersebut? Untuk ide sepertinya kalau saya lihat perlu saya merencanakan secara matang kayaknya ya, antara alokasi waktu di LPP itu dengan kegiatan yang akan saya berikan. Pokoknya harusnya kegiatannya jangan terlalu banyak supaya pas waktunya. Itu mungkin kemudian nanti saya insya nanti untuk kedepannya saya akan coba mengkondisikan anak ini bagaimana mereka sebelum proses pembelajaran berlangsung alat-alat mereka sudah dilengkapi dengan baik. Baik Ibu, jadi di sini ada 2 rencana ya Bu ya yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Dimana yang pertama Ibu akan merencanakan lagi dengan matang ya Bu ya. Iya. Bagaimana nanti RPP ini sesuai dengan pelaksanaannya ya Bu ya. Kemudian yang kedua Ibu akan mengkondisikan murid supaya dia nanti dapat melengkapi alat dan bahan apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Ibu ya, terkait area pengembangan ini, aspek mana lagi sih yang akan Ibu kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya? Sepertinya saya akan mengambil area pengembangan yang sama Bu Yanti dengan yang sekarang ini, yakni memandu proses belajar mengajar yang efektif. Namun karena sekarang ini kan saya di RPP saya ini area pengembangannya memandu proses belajar mengajar yang efektif ini dalam penggunaan strategi pembelajaran kan hanya diferensiasi proses saja dan memberi acuannya dan mengambil acuan kepada profil belajar siswa. Namun untuk kedepannya saya berencana ini untuk area pengembangan ini saya memfokuskan kepada akan mencoba diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Kemudian nanti saya juga akan mencoba tidak hanya melihat dari profil belajar siswa, tetapi juga dari tingkat kesiapan belajar siswa nanti. Baik Ibu, jadi masih dalam aspek yang sama ya Bu Masih ya? aspek yang sama. Yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif, di mana di sini Ibu mengambil strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya Ibu lebih memfokuskan pada proses ya Bu ya. Iya. Namun untuk yang akan datang Ibu akan mengambil diferensiasi konten dan juga produk ya Bu ya.
kemudian untuk memetakan kebutuhan belajar siswa, nanti Ibu akan ambil dari segi kesiapan belajarnya ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, untuk rencana perubahan ini nantinya kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Secepatnya, tentunya secepatnya Bu Yanti, agar proses pembelajaran yang lainnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin tentunya tidak di RPP ini saya melakukan perbaikannya, namun di RPP saya selanjutnya kan masih banyak. Insya Allah nanti strategi seperti ini akan saya laksanakan untuk bagian-bagian RPP yang lainnya. Baik Ibu, jadi Ibu akan laksanakannya secepatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan atau perubahan yang apa yang Ibu rencanakan nanti berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya tunggu cerita Ibu berikutnya mengenai pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ibu, selanjutnya apakah kegiatan coaching yang kita lakukan ini bermanfaat bagi Ibu? Ya, sangat bermanfaat sekali Bu Yanti. Apalagi karena kan di sini ada 3 tahap ya, kita bertemu, ada pra observasi, kemudian observasinya, dan sekarang ada pasca observasinya. Ini sangat membantu sekali bagi saya. Ketika proses pra observasi kan kita Bu Yanti sudah memberikan gambar memberikan membuka cakrawala saya untuk mendapatkan ide-ide baru apa yang harus saya rencanakan. Kemudian kemarin itu biasanya saya tidak mendapatkan pengetahuan tentang sosial emosional dalam mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Namun saya sekarang dengan adanya coaching yang Ibu berikan kemarin, saya bisa menambahkan hal tersebut. Kemudian juga masalah diferensiasi yang sebelumnya saya belum paham. Nah, sekarang saya sudah semakin paham untuk menggunakan diferensiasi dalam pembelajaran saya. Lalu mungkin karena kita ada pra observasi itu, saya semakin percaya diri ketika pembelajaran akan saya laksanakan besoknya. Itu saya merasa percaya diri karena kelengkapan alat seperti media, RPP-nya sudah tersusun dengan baik, kemudian alokasi waktunya sudah terencana dengan baik. Nah, itu sangat membantu bagi saya dalam pra observasi yang Ibu lakukan kemarin. Kemudian saat observasi sebenarnya memang sih ada sedikit tegang atau gugup ketika pelaksanaan observasi, karena Bu Yanti kan datang ke kelas saya untuk mengobservasi. Namun karena sebelumnya Bu Yanti sudah mengatakan bahwasanya observasi yang kita laksanakan itu tidak mencari kelemahan saya, akan tetapi hanya untuk sebagai catatan-catatan untuk Bu Yanti nanti dengan saya apa yang harus saya laksanakan seandainya ada kekurangan pada pelaksanaan pembelajaran saya, nanti akan kita cari pula solusinya. Nah, jadi itu sangat membantu bagi saya. Kemudian pada kegiatan ini ternyata ada refleksi yang dilakukan terhadap apa yang sudah saya tampilkan di observasi kemarin. Nah, itu sangat membantu sekali buat saya. Baik Ibu, luar biasa sekali ya Ibu ya, manfaat yang Ibu rasakan mulai dari kegiatan observasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasinya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi pada coaching-coaching berikutnya ya Bu ya, sehingga kita dapat lebih mengembangkan potensi yang kita miliki. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga ya Bu Yanti telah memberikan bimbingan kepada saya dan menggali apa-apa yang saya harapkan untuk proses pembelajaran kita ke depannya. Ya, terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya dalam melakukan kegiatan pasca observasi. Mungkin itu saja pada pertemuan kita kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta umpan balik dari Ibu Reni Yuliani sebagai pengajar praktik. Bisa disimpulkan dulu. Oke. Jadi untuk kesimpulan itu yang diperlukan baik, untuk kesimpulan kegiatan pasca observasi kita pada hari ini, di mana di sini ada 3 catatan
sesuai dengan yang direncanakan pada kegiatan pra-observasi. Kemudian untuk topik percakapan yang kita bahas di sini mengenai proses belajar mengajar yang efektif, di mana di sini ada 5 area yang dikembangkan, di mana yang paling bagus dan paling menarik menurut Ibu ya, yaitu mengenai pendekatan dan strategi yang digunakan, yaitu pendekatan student center dan juga strategi pembelajaran dan diferensiasi. Namun ada terjadi sedikit kesulitan atau kekurangan mengenai alokasi waktu ya Bu ya, yang tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dengan pelaksanaannya ya Bu ya, dimana tadi terjadi moloran waktu ya Bu ya pada kegiatan inti ya Bu ya, sehingga kegiatan penutupnya tidak sesuai lagi dengan alokasi sebelumnya yang direncanakan. Kemudian untuk tindak lanjutnya di sini ada 2 rencana yang akan lakukan. Yang pertama mungkin lebih merencanakan lagi modul ajar atau FPP-nya dengan matang ya Bu ya, sehingga sesuai dengan alokasi yang direncanakan. Kemudian yang kedua nanti Ibu akan mengkondisikan murid untuk melengkapi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Mungkin itu saja Ibu. Selanjutnya kami minta umpan balik dari Ibu PP kita, Ibu Reni Yuliani. Kepada selamat dulu pada CGP yang sudah melakukan pasca observasi, kemudian guru yang sudah mengimplementasikan pembelajaran di kelas 6 ya Bu ya? Iya, 6 tentang IPAS. Setelah itu dengarkan tadi percakapannya antara CGP dengan rekan sejawat, ini sudah melihatkan sesuatu perkembangan yang dapat dipahami oleh rekan sejawat tentang RPT yang telah diferensiasi. Tentunya pastilah tidak seperti membalik telapak tangan ya, untuk sesuatu butuh proses. Cuman kalau kita tidak mulai kan tidak berproses ya. Arti kata setelah kita mulai berarti kita sudah dapat titik terangnya bahwasanya pendekatan student center itu memberikan inspirasi bagi guru ya, kan? Student center, kemudian anak sebenarnya bola waktu tadi itu bukan karena apa, keasikan mereka. Itu evaluasi kita itu berarti kita menyatakan bahwasanya dia senang dengan media yang kita siapkan. Sebenarnya bukan kekurangan tadi itu, bahkan suatu temuan bagi seorang guru, ternyata media ini membutuhkan berapa waktu yang agak lama. Jadi itu hanya sekedar untuk nanti bagaimana kalau media yang disampaikan anak senang, berarti waktunya harus tangan. Kan sekarang kita tidak harus tuntas dalam 1 hari kan, sampai besok diulang lagi. Yang penting anak paham tentang bagaimana penerapan berpusat kepada anak tersebut. Jadi kita tidak dikejar yang diulang tuntas dalam 1 hari kan, besok kan bisa kita ulang lagi. Kita menerapkan sehingga anak kita itu mempelajari mata pelajaran itu tidak jadi beban, tapi menjadi senang. Karena kita menyediakan media, kemudian pendekatan yang menyenangkan, sehingga sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan ya. Bukan mereka terpisah masuk kelas harus belajar ketika zaman-zaman bahwa itu. Jadi di program inilah dikembangkan pendekatan, kemudian kemudian media yang sudah diuji oleh CGP pada kegiatan daring, kemudian juga sempurnakan pada saat TI dan diimplementasikan oleh CGP dengan rekan sejawat. Kali akan timbul suatu bukan kesepakatan, suatu pemikiran bahwasanya adanya perubahan kepada yang lebih baik untuk memfasilitasi peserta. Kita kan peserta itu ya.
sudah senang, dia akan asik dia. Kemudian dia sampai lupa waktu. Sehingga kalau dulu kita kalau sudah dalam waktu itu kita merasa terbebani ya. Di kurikulum mereka tidak begitu. Mereka justru mereka dilebihkan waktu mereka berdiskusi, dia berkomunikasi, berdiskusi itu lebih waktu. Dan dia ada mempresentasikan, ada. Kan sekarang ini yang kita zaman kita kan ketika kita presentasi, coba dirasakan sama-sama di sini. Kan ketika mau presentasi itu kita agak grogi debut. Itu produk lama itu tuh yang akan kita sedikit kita pangkas dengan pendekatan kita sekarang. Jadi mereka setelah mengeluarkan pendapatnya, kemudian setelah dia berjumpa dengan teman sekelompok, mereka disuruh pula tampil ke depan menyampaikan apa yang mereka rasakan. Itu akan baru kemudian. Jadi itu ini baru lama kasih surprise tentunya untuk CGP dan Ibu Kasegawat dapat diteruskan melalui komunitas. Ya, karena ternyatakan tadi ada perubahan sebelum kita kita kan ada diskusi kan TGP dan yang mengatakan ada perubahan. Dan setelah ditampilkan juga ada perubahan, anak-anak senang kan gitu. Berarti kita dapat mengambil satu kesimpulan, satu hal yang positif yang harus kita buatkan bersama. Tidak bisa CGP sendiri, tidak bisa juga tulis sendiri, tidak bisa juga berjawab sendiri. Itu adalah kolaborasi antara CGP, rekan sejawat, melalui kepala sekolah, melalui komunitas. Terima kasih dulu Bapak Supras dan CGP, juga Ibu yang sudah mencoba menerapkan ya pendekatan bermediasi sama menyatakan alhamdulillah bagi program kita yang kita jalankan, alhamdulillah diterima oleh lingkungan sekolah kita. Nah itulah tujuan dari sekolah kita, melakukan mengembangkan. Terima kasih, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materinya. Dimana di sini bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai guru harus menggunakan pendekatan ataupun strategi pembelajaran yang bervariasi ya, agar kita itu bisa memfasilitasi pembelajaran murid dengan lebih menyenangkan ya. Baik, mungkin untuk kegiatan pasca observasinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya tutup. Salah dan dengar saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari kegiatan ini dapat tercapai secara maksimal. Demikian saja, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.